Shalom. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, bahwa pada malam hari ini kita diberi kesempatan kembali untuk dapat masuk dalam ibadah doa penyembahan. Saya menyapa biar kiranya damai sejahtera Tuhan, kemurahan kebaikan Tuhan melawat kita pada malam hari ini. Mari saya undang semua bangkit berdiri bersama. Kita mau serahkan ibadah doa penyembahan kita pada malam hari ini ke dalam kuasa urapan Roh Kudus. Bapa kami dalam kerajaan surga, pada malam hari ini kami mengucap syukur Bapa. Penuh dengan syukur hati kami karena Engkau begitu mengasihi kami, Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk kami dapat masuk di dalam ibadah doa penyembahan Tuhan. Sebelum kami menyembah, sebelum kami memuji, memuliakan nama-Mu yang kudus, layakkan kami Tuhan. Ampuni setiap dosa, pelanggaran kami, setiap kejahatan, ketidakbenaran dalam kehidupan kami, dalam pikiran kami, dalam hati kami. Kau yang mengampuni kami Tuhan. Dan kami mohon biar kiranya kuasa darah anak domba membasuh seluruh kehidupan kami, hati kami, pikiran kami, tubuh, jiwa, roh kami Tuhan. Sehingga benar-benar seluruh kehidupan kami dilayakkan dan berkenan untuk dapat menyembah masuk dalam hadirat-Mu yang kudus dan meninggikan Kau Allah yang kudus. Urapi kami dengan urapan yang baru daripada Roh-Mu Tuhan, agar pada malam hari ini kami dapat menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Kami dapat memanjatkan doa-doa syafaat kami, dan biar semuanya itu berkenan di hadapan-Mu Bapa. Terlebih lagi biar kiranya firman-Mu sendiri, kebenaran-Mu Tuhan, ada dinyatakan dan menjadi dasar buat kami, untuk kami lebih dalam masuk dalam hadirat-Mu, kami lebih dalam menyembah Engkau Tuhan. Segala pekerjaan kuasa iblis setan apapun bentuknya Tuhan, yang ingin mengganggu konsentrasi kami, yang ingin mengganggu ibadah kami pada malam hari ini, segala apapun itu bentuknya, kami pakai nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau pergi dari seluruh ruangan kami, dari seluruh ruangan rumah kami masing-masing Tuhan, dan biar kiranya hanya ada darah-Mu yang membungkus setiap kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, hadirat-Mu, lawatan-Mu nyata atas kehidupan kami pada malam hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Bapak. Kami buka ibadah kami hanya di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan. Mari kita mau bersyukur kepada Bapa. Kita mau bersyukur kepada Dia, sebab Dia adalah Allah yang begitu baik. Amin. Dia adalah Allah yang sudah begitu banyak berbuat di dalam kehidupan kita. Perbuatan-perbuatan baik, perbuatan-perbuatan benar yang Dia nyatakan atas kehidupan kita. Rancangan yang indah selalu Dia nyatakan atas kehidupan kita. Dan kita mau bersyukur malam hari ini. Kita mau pujikan, ku bersyukur Bapa. Haleluya Yesus. Mari kita mau katakan, kita mau pujikan, katakan banyak yang Kau perbuat. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Amin. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku.
angkat tangan sebagai ucapan syukur kita. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Amin, amin. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Mari kita mau angkat tangan kita. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari kita mau bersyukur kepada Dia, nyanyikan pujian mazmur baginya di hadapannya pada malam hari ini. Sebab Dia adalah Allah yang hidup, Dia adalah yang mengasihi kita. Kami bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu di dalam kami. Terima kasih Bapa, buat rancangan-Mu yang indah. Haleluya, ku bersyukur buat kebaikan, buat kasih-Mu Tuhan yang selalu baru. Terima kasih Tuhan, buat kekuatan, buat pemeliharaan. Makasih Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Semua yang terjadi dalamku adalah kebaikan.
kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan buat setiap kesempatan, buat setiap kesempatan yang Kau beri untuk kami melayani-Mu, untuk kami beribadah. Sebab Kau Allah yang besar, Kau Allah yang mulia, Kau Allah yang agung Tuhan. Haleluya, Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tidak akan cukup Tuhan rasa syukur kami di hadapan, tetapi biarlah Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatan kami mau menyembah Engkau. Kami mau masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau dalam kekudusan-Mu. Ku angkat tanganku, ya Yesus. Ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Sebab Engkau yang kudus, Anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Mari Bapak Ibu, kita bangkit berdiri bersama. Dengan segenap hati kita mau sambut firman Tuhan. Dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau dalam kekudusan-Mu. Ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Engkau yang kudus,
sebab Engkau yang kudus, sebab Engkau yang kudus, Anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari, sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Katakan hormat dan kuasa, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Engkaulah anak domba Allah yang kudus, yang layak kami sembah Tuhan. Darah-Mu yang kudus yang sudah menebus kami, sudah membebaskan kami dari tawanan dosa dan menjadikan kami imam-imam, menjadikan kami imamat yang rajani Tuhan. Karena itu Tuhan, biar dengan kemurahan ini Tuhan, kami mau dengan segenap hati, kami mau dengan segenap jiwa, kami mau dengan segenap kekuatan kami terus melayani Tuhan, kami terus mengasihi Engkau, kami terus memuji, menyembah Engkau Allah yang kudus. Dan biar Tuhan pada malam hari ini, dengan segala kehidupan kami mau juga membuka hati kami dan mau menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar Engkau sendiri yang berbicara pribadi lepas pribadi atas kehidupan kami, dan biar firman-Mu sendiri yang menguatkan kami, yang meneguhkan kami, memberikan harapan yang baru, bahkan menyucikan, menguduskan, mengubah kehidupan kami semakin hari semakin serupa dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, dan biar dengan firman-Mu yang kami terima malam hari ini, kami dapat menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran lebih dalam lagi, masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa, kami sambut kebenaran firman pada malam hari ini hanya dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sekali lagi saya menyapa Shalom. Biar kiranya damai sejahtera, kebaikan, kemurahan Tuhan melimpah dan terus memberkati kehidupan kita. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Matius 20 ayat yang ke-28. Matius pasal 20 ayat yang ke-28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Ya. Jadi kita sudah mendengar, kita sudah membaca, kita sudah pelajari bahwa Yesus datang itu bukan untuk dilayani, tetapi Dia datang untuk melayani. Ya. Dan bukan hanya sekedar melayani, tetapi dikatakan dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kalau kita membaca di dalam terjemahan bahasa Inggris, itu dikatakan nyawanya itu his life. Ya, jadi dia memberikan kehidupannya itu untuk menjadi tebusan bagi banyak orang. Dia memberikan, Yesus datang ke dunia untuk melayani dan memberikan seluruh kehidupannya untuk menjadi tebusan bagi banyak orang. Kalau saya boleh mencoba menggunakan bahasa lain begitu ya, Dia datang, Dia lahir sebagai manusia, Dia hidup sebagai manusia untuk memberikan hidupnya itu untuk kita semua.
Dan ketaatan yang Yesus lakukan ini melayani dan memberikan seluruh hidupnya. Ini tidak setengah-setengah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dia melayani dan memberikan seluruh hidupnya. Bukan hanya separuh hidupnya, bukan hanya seperempat hidupnya, tetapi dia memberikan seluruh hidupnya. Dia memberikan yang terbaik, yaitu seluruh kehidupannya. Dia memberikan tubuh, jiwa, dan rohnya. Ya, sebagai manusia, dia berikan semuanya untuk kita semua, untuk saya dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihinya. Dan kalau kita meneladani pelayanan Yesus ini, kita meneladani ketaatan yang Yesus lakukan ini, yaitu melayani dan memberikan seluruh hidupnya, maka artinya bagi kita, ketika kita melayani Tuhan, kita juga tidak boleh setengah-setengah. Kita harus melayani Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap kekuatan kita, dengan segenap akal budi kita, dengan segenap pengertian kita, dengan seluruh kehidupan kita, kita harus melayani Tuhan. Sebab Dia adalah Allah yang sudah datang, Dia menebus kehidupan kita, Dia sudah membebaskan kita dari tawanan dosa, dan Dia sudah menjadikan kita imam-imam. Dia sudah menjadikan kita pelayan Tuhan. Karena itu, kalau kita teladani Yesus, di mana Yesus memberikan seluruh hidupnya, Dia memberikan yang terbaik dari hidupnya untuk kita semua, maka kita pun meneladani Dia. Kita harus melayani Dia dengan segenap hati kita, dengan segenap kekuatan dan pengertian kita. Tidak setengah-setengah kita melayani. Tidak kalau saya happy, saya melayani. Tidak kalau saya mau, saya melayani. Tetapi benar-benar ketika kita melayani Tuhan, kita melayani dengan memberikan yang terbaik. Kita melayani dengan all out. Kita melayani dengan spirit of excellence. Kita melayani dengan memberikan yang terbaik, sebaik mungkin yang bisa kita lakukan, kita berikan kepada Tuhan. Dengan totalitas, kita memberikan yang terbaik dari hidup kita. Apa yang terbaik dari hidup kita? Banyak Bapak Ibu. Pada waktu kita memberikan, kalau kita bicara secara mudah, secara jasmani, kita memberikan berkat Tuhan untuk pekerjaan Tuhan. Kita memberikan yang terbaik. Kalau kita bicara mengenai akal budi pikiran kita, kita berikan yang terbaik dari apa yang Tuhan sudah berikan. Kepandaian, kepintaran kita berikan. Hati kita berikan kepada Dia. Saat kita melayani, kita benar-benar sungguh. Saat kita menyembah Dia, kita sungguh-sungguh dengan hati yang benar-benar menyembah. Dengan merendahkan hati kita menyembah Dia. Ya. Dan maksudnya, yang terlebih daripada semua itu, memberikan yang terbaik, melayani dengan memberikan yang terbaik, artinya kita melayani dengan memberikan hidup kita yang kudus dan yang tak bercacat. Kalau kita ingin memberikan hadiah kepada seseorang, tentu kita pasti ingin memberikan yang terbaik. Ya, misalnya kita memberikan hadiah ulang tahun untuk suami atau istri atau anak begitu, kita pasti ingin memberikan yang terbaik. Dan kalau kita beli sesuatu barang di toko hadiah itu, maka kita pasti akan mencari yang tidak ada cacatnya, kita pasti akan mencari yang tidak ada nodanya, yang tidak ada rusaknya sedikit pun. Sehingga apa yang kita berikan itu benar-benar yang terbaik, yang sempurna, yang tidak ada noda, tidak ada cacat. Kalau ada cacat mungkin kita tidak akan beli, mungkin kita tidak akan berikan kepada orang yang kita kasihi. Demikian juga kehidupan kita, kalau kita mau memberi, meneladani Yesus, kita memberikan yang terbaik, maka seharusnya kita memberikan hidup kita, hati, pikiran kita, tubuh, jiwa, roh kita ini, memberikan hidup kita yang kudus dan tidak bercacat celah. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23.
1 Tesalonika 5 ayat 23. Firman Tuhan katakan demikian. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Seluruhnya maksudnya apa? Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu, seluruhnya ini artinya seluruh kehidupan kita, roh, jiwa, dan tubuh kita, dan semoga roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi kalau kita sudah ditebus, dibebaskan dari tawanan dosa, kita dijadikan imamat yang rajani, menjadi imam-imam pelayan Tuhan. Dan saat ini kita meneladani Yesus, kita memberikan yang terbaik, kita memberikan hidup kita yang kudus dan tidak bercacat, maka seharusnya kehidupan kita tidak hidup di dalam dosa dan ketidakbenaran. Karena kalau kita masih hidup di dalam dosa dan ketidakbenaran, maka hidup kita masih ada cacatnya, masih ada nodanya, masih ada dosanya, tidak kudus lagi. Maka kita tidak bisa memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Karena itu mari kita sama-sama malam hari ini mau belajar. Kita diingatkan oleh Tuhan. Ya, terlebih saya sebagai pendeta, sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, ya, untuk melayani dengan sungguh-sungguh. Para imam, perhatikan. Ya, kita semua imam-imam di hadapan Tuhan. Perhatikan, kita semua sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Perhatikan bagaimana cara kita hidup. Jangan hidup dalam dosa dan ketidakbenaran. Karena dosa dan ketidakbenaran itulah yang membuat kehidupan kita tidak kudus. Dan ada cacat di hadapan Tuhan. Sehingga kita tidak bisa memberikan yang terbaik. Hiduplah dalam kebenaran, hiduplah terus di dalam kekudusan. Dan saat melayani Bapak Ibu Saudara, ya, saat melayani jangan pernah berpikir begini. Wah, saya ini masih hidup dalam dosa, saya ini masih ada banyak tidak benarnya. Saya masih sering jatuh bangun di dalam dosa. Ya. Kalau saya di gereja, saya mendengarkan firman Tuhan, saya bertobat, kemudian pulang, sehari saya bisa hidup dalam kebenaran. Tapi besok hari Senin, ketika saya masuk kerja, susah untuk hidup dalam kebenaran. Kemudian kita berpikir, wah kalau begitu, karena saya tidak bisa memberikan yang terbaik bagi Tuhan, maka saya tak berhenti saja melayani. Saya stop saja melayani. Karena saya belum bisa memberikan yang terbaik, karena saya belum bisa melayani dengan meneladani Yesus. Jangan pernah kita berpikir seperti itu Bapak Ibu. Malah seharusnya ketika kita sudah mendengar firman ini, kita mau meneladani Yesus, melayani seperti Yesus dengan memberikan yang terbaik, memberikan seluruh hidupnya yang kudus dan tidak bercacat itu. Dia adalah satu-satunya manusia yang tak berdosa, bukan? Maka seharusnya ketika kita sadar bahwa hidup kita ini masih ada dalam dosa, kita masih jatuh dalam dosa, kadang kita masih hidup dalam ketidakbenaran, maka seharusnya kita mau bertobat. Kita harus mau mengaku merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dan kita bertobat, mengaku dan kita bertobat, mengaku dan kita bertobat. Saya pernah katakan, saya pernah share bahwa kita bertobat itu bukan waktu mau dibaptis saja. Kita bertobat bukan hanya sekali setahun, tetapi setiap hari kita bertobat. Bahkan setiap saat kita harusnya bertobat. Karena hidup kita bisa sewaktu-waktu, tanpa sadar pun kita bisa jatuh dalam dosa. Karena itu mari kita sama-sama terus. Jangan pernah berpikir aku tidak melayani saja, hidupku ini masih kacau. Jangan pernah, tetapi dengan motivasi bahwa kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan, melayani seperti Yesus, melayani dengan kekudusan, dengan tidak bercacat, maka kita seharusnya itu memacu kita untuk kita semakin hari, semakin mau mengaku di hadapan Tuhan, bertobat dan hidup kudus. Terus dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan kita terus mau hidup kudus. Hidup dalam kebenaran. Juga jangan begini Bapak Ibu.
wah ini pelayanan saya terlihatnya sederhana. Misalnya, oh hanya asyir. Oh saya melayani hanya di misalnya di multimedia. Oh saya melayani hanya di dekorasi. Oh saya melayani tidak tampil di panggung, tidak tampil di mimbar, di depan seperti ini. Maka kemudian kita bisa seenaknya hidup dalam dosa, dalam ketidakbenaran. Tidak. Sekecil, sesederhana apapun pelayanan kita yang kita lakukan dalam pekerjaan Tuhan, bahkan ketika pelayanan itu tidak terlihat oleh manusia, tetapi Tuhan melihat. Ketika kita kerjakan, kita harus kerjakan dengan memberikan seluruh kehidupan kita yang terbaik, yaitu hidup yang kudus dan tak bercacat. Dan melayani Tuhan, Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, melayani dengan memberikan yang terbaik, ini bukan hanya berlaku untuk melayani Tuhan saja. Melayani seperti Yesus, seperti teladan Yesus dengan memberikan seluruh hidupnya. Memberikan yang terbaik dari hidupnya. Itu bukan hanya berlaku saat kita melayani Tuhan dan di dalam pekerjaan Tuhan. Tetapi itu juga harus berlaku saat kita melayani sesama kita. Itu harus berlaku saat kita melayani sesama kita. Di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-10. 1 Petrus pasal yang ke-4 ayat yang ke-10. Ya, demikian firman Tuhan, 1 Petrus pasal yang ke-4 ayat ke-10. Layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jadi melayani ini bukan hanya bicara tentang melayani Tuhan dan pekerjaan Tuhan saja, tetapi melayani ini juga berbicara mengenai melayani seorang akan yang lain, melayani sesama kita. Artinya apa? Kalau kita melayani sesama kita pun kita harus memberikan yang terbaik. Kita melayani seorang akan yang lain pun kita harus memberikan yang terbaik seperti teladan Yesus. Apa? Ya dengan itu tadi, dengan segenap kekuatan tubuh jiwa roh kita dan dengan kekudusan, dengan kebenaran Tuhan, dengan tidak bercacat. Dengan all out. Dan malam hari ini kita mau belajar, kita diingatkan Tuhan. Kita tidak usah terlalu jauh berpikir melayani sesama kita, melayani orang-orang di luar sana, mungkin melayani di dalam lapas, mungkin melayani yatim piatu mungkin, atau orang-orang tua di panti jompo dan sebagainya. Tidak perlu jauh-jauh. Bagaimana kita melayani sesama kita dimulai dari hidup nikah dan keluarga kita. Suami dan istri sesama kita. Anak-anak orang tua adalah sesama kita, sama manusia. Bagaimana kita melayani nikah atau keluarga ini? Apakah kita sudah melayani di dalam hidup nikah dan keluarga kita dengan memberikan yang terbaik, dengan kekudusan, dengan tidak bercacat, dengan kebenaran Tuhan? Atau kita masih hanya sekedar, ya saya hanya sekedar sebagai laki-laki menafkahi begitu saja. Sebagai wanita, ya sudah masakin begitu aja. Yang penting suamiku, anak-anakku makan. Atau kita memberikan yang terbaik ketika kita melayani keluarga kita. Kita melayani hidup nikah kita. Kita melayani suami, istri, anak-anak orang tua kita. Dan kalau kita belajar tentang melayani sesama ini yang dimulai dari hidup nikah ini, maka tidak terlepas bahwa kita harus belajar dari Kolose 3 ayat 18 sampai 21. Ya, saya kira kita semua sudah hafal tentang ayat ini, sudah tahu tentang ayat ini. Tapi firman Tuhan malam hari ini kita kembali mau diingatkan. Saya pun kembali diingatkan.
Ya, dalam Kolose 3 ayat 18 sampai 21 dikatakan, "Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya." Ya. Jadi yang pertama istri. Ya. Kenapa harus istri terus? Ya saya juga nggak tahu kenapa. Firman Tuhan membuka selalu dengan istri. Ya. Hai istri-istri, tunduk. Artinya kalau kita mau melayani seperti Yesus melayani, kita teladan Yesus dengan memberikan yang terbaik, dengan kekudusan, dengan tidak bercacat. Maka ketika istri ini melayani, dia harus melayani dengan tunduk, menjalankan perannya masing-masing. Istri harus tunduk. Ya, istri harus tunduk. Suami dikatakan tadi harus mengasihi. Dan jangan berlaku kasar terhadap dia, terhadap istri. Tidak boleh berlaku kasar. Bahkan dari perkataan tidak boleh berlaku kasar itu bukan hanya sekedar tidak nempeleng, ya tidak main tangan, tidak main kaki begitu. Tetapi juga dengan kata-kata, jangan kasar. Ya, harus mengasihi. Hai anak-anak, ya. Jangan berpikir anak-anak ini hanya anak-anak yang masih sekolah. Kehidupan kita yang masih memiliki orang tua artinya kita masih menjadi anak. Meskipun mungkin usia kita 50 tahun. Meskipun mungkin usia kita 60 tahun. Tetapi kalau kita masih memiliki orang tua artinya kita masih menjadi anak. Dan menjadi anak artinya kita harus mau taat kepada orang tua. Dalam segala hal dikatakan firman Tuhan. Dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan. Hai orang tua, hai bapak-bapak dikatakan, hai orang tua, jangan sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Ya. Kalau kadang kita, ini teguran firman Tuhan kepada saya. Ya, firman Tuhan ingatkan kepada saya, khususnya. Ya. Ketika saya mencoba bermain dengan anak-anak, mencoba meluangkan waktu dengan anak-anak. Seringkali kemudian handphone ini berbunyi, WA ini berbunyi. Ya. Kemudian tanpa sadar saya pada waktu itu tidak memberikan yang terbaik, tidak memberikan waktu yang terbaik untuk anak-anak. Jadi saya bermain dengan nyambi. Gitu, kira-kira. Itu bukan memberikan yang terbaik. Tetapi kalau kita memberikan yang terbaik, maka kita mau tidak menyakiti hati anak kita. Karena ketika saya lakukan itu, ya, mungkin hati anak-anak saya ada terluka. Kenapa Dedi kok masih main sama saya, masih megang handphone, masih ngurus ini, ngurus itu. Jadi orang tua pun harus memberikan yang terbaik. Bukan hanya sekedar memberi, merawat, mendidik, bukan hanya sekedar menyekolahkan, tapi perhatikan kalimatnya ini begitu menarik. Hai bapak-bapak, jangan sakiti hati anakmu. Jangan sakiti hati anakmu. Apa yang bisa menyakiti hati anak kita? Kita sendiri yang tahu. Kadang tanpa sadar kita lakukan, tanpa sadar kita katakan, kemudian menyakiti. Itu artinya kita masih belum melayani mereka. Kita belum memberikan yang terbaik bagi hidup mereka. Ya, mari para pelayan bisa menyiapkan diri. Jadi ingat, melayani dengan dalam keluarga, kita juga harus memberikan yang terbaik di dalam kebenaran dan kekudusan.
Ketika kita menjadi istri, kita harus menjadi istri, ibu-ibu, bukan kita ya, saya tidak. Ibu-ibu harus menjadi istri yang terbaik dalam kebenaran, dalam kekudusan. Suami-suami, mari bapak-bapak, menjadi suami di dalam kebenaran dan kekudusan. Anak-anak, orang tua, dalam kebenaran dan kekudusan. Kalau satu keluarga ini semua ada dalam kebenaran, dalam kekudusan dan tidak bercacat, saling melayani, wah begitu luar biasa indahnya hidup keluarga ini. Saya yakin berkat Tuhan mengalir begitu luar biasa, pengurapan Tuhan begitu mengalir luar biasa. Ya, karena bisa melayani seperti Yesus dengan memberikan yang terbaik di dalam keluarga. Mari kita mau belajar bersama, melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, melayani sesama kita dimulai dari keluarga dengan memberikan yang terbaik dari seluruh kehidupan kita. Apa itu? Yaitu hidup yang kudus, hidup yang tidak bercacat, hidup yang benar di dalam Tuhan. Dan biar ketika kita terus memberikan yang terbaik, saya percaya dan saya yakin, maka Tuhan pun akan melihat hati kita dan Dia akan memberkati, memelihara dan memberikan yang terbaik juga untuk hidup kita. Yaitu apa? Bukan hanya berkat jasmani, tetapi kehidupan yang kekal. Ya, nama yang tercatat dalam kitab kehidupan. Ya, puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari Bapak Ibu bisa mengambil tempat yang nyaman untuk kita kembali datang, yang menyembah Tuhan. Kita kembali datang menyembah Tuhan. Mari kita mau berikan yang terbaik malam hari ini dalam penyembahan kita. Dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan kita menyembah Dia. Di dalam kekudusan kita menyembah Dia. Kita mau pujikan sebuah lagu, Ku Melayani Yesus. Karena tidak ada yang lebih indah Bapak Ibu Saudara, selain kita melayani Yesus dengan memberikan yang terbaik. Tiada lebih indah ku melayani Yesus. Walaupun berat dan sukar jalannya, takkan aku mundur sebelum berakhir hidupku, karena aku tahu apa arti hidupku. Terindah dalamku telah aku tinggalkan, terkasih dalamku telah aku lepaskan. Asal hati Yesus merasa senang selamanya, karena aku tahu apa arti terlebih dari semua. Ku melayani Yesus, itu terlebih indah. Ku melayani, ku melayani Yesus, terlebih ku melayani Yesus, itu terlebih indah. Mari kita kembali pujikan dari atas.
Tiada lebih indah, tiada lebih indah ku melayani Yesus, walaupun berat dan sukar jalannya. Takkan aku mundur sebelum berakhir hidupku. Aku tahu apa arti hidupku. Benar Tuhan, terindah dalamku telah aku tinggalkan, terkasih dalamku telah aku lepaskan. Asal hati Yesus merasa senang selamanya, karena aku tahu apa arti hidupku. Ku melayani Yesus, itu terlebih dari semua. Ku melayani Yesus, itu terlebih indah. Ku melayani, ku melayani Yesus, itu terlebih dari semua. Kami mau melayani Kau Tuhan, melayani Yesus, itu terlebih indah. Ku melayani, ku melayani Yesus, itu terlebih dari semua. Mari kita mau sembah Dia. Ku melayani Yesus, itu terlebih indah. Katakan itu terlebih indah, itu terlebih indah, itu terlebih indah. Mari kita bersembah Dia dengan segenap kekuatan kita, dengan segenap hati kita. Sebab Dia adalah Allah yang layak kita sembah. Dia adalah satu-satunya Allah yang layak menerima pujian penyembahan kita yang terbaik. Seluruh hidup kita memberikan pada Tuhan. Haleluya. Kami mau melayani Kau Yesus, kami mau melayani Kau Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kau Allah yang mulia, yang layak kami sembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Hosana, hosana bagimu Bapa, hosana bagi Raja. Haleluya, 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 haleluya.
sembah, kami mau melayani Kau, kami mau terus melayani Kau Bapa. Kami mau selalu melayani-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, Bapa. Oh Yesus, haleluya, 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 haleluya. Oh, Kaulah yang terbaik, Kaulah yang terbaik Tuhan. Kaulah yang terbaik dalam hidup kami. Oh, kami mau belajar Tuhan untuk memberikan yang terbaik. Ampuni kami Bapa. Layakkan kami Yesus. Sucikan, kuduskan, agar kami dapat memberikan yang terbaik, agar kami dapat memberikan yang tak bernoda, agar kami dapat memberikan yang kudus, yang berkenan di hadapan-Mu Bapa. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apabila ada di antara kita yang saat ini merasa Tuhan, aku melayani belum dalam kekudusan, Tuhan aku melayani belum dengan yang terbaik, Tuhan aku melayani masih dalam keberdosaanku, Tuhan aku melayani masih dalam keadaan yang bercacat Tuhan. Baik itu melayani Tuhan, baik itu melayani pekerjaan Tuhan, baik itu melayani sesama keluarga kita, suami, istri, anak-anak, orang tua kita. Mari datang sama Tuhan malam hari ini. Datang sama Tuhan malam hari ini. Tuhan berkemurahan. Belas kasihan Tuhan ada. Belas kasihan Tuhan ada pada malam hari ini mau menjamah Bapak Ibu Saudara. Dan saya malam hari ini, sikap kita hanya mengaku di hadapan Tuhan, merendahkan diri dan mengaku di hadapannya. Tuhan, ini aku datang secara pribadi. Katakan, Tuhan, ini aku manusia kehidupan berdosa yang masih belum memberikan yang terbaik, yang masih hidup dalam dosa, yang masih hidup dalam ketidakbenaran, yang ketika kami melayani, kami masih melayani dalam pakaian yang tidak benar, kami masih melayani dalam keberdosaan kami masih melayani dalam kecacatan kami. Tuhan, ampuni kami, akui semuanya di hadapan Tuhan. Ampuni, minta ampun kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau sendiri yang menjamah, Engkau sendiri yang mengampuni. Kuasa darah anak domba berkuasa dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, kuasa darah anak domba yang terus menjamah, menguduskan, menyucikan, sehingga kami layak terus dapat melayani, meneladani Engkau Yesus. Melayani dengan memberikan seluruh kehidupan kami, seluruh hati kami, seluruh pikiran kami, seluruh kekuatan kami dengan kudus, dengan tidak bercacat, dengan kebenaran Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Melayani lebih sungguh. Bapak Ibu yang masih terus rindu berdoa, terus berdoa menyembah Dia. Melayani lebih sungguh.
ini kami Tuhan. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Sekali lagi katakan melayani lebih sungguh. Kami mau melayani-Mu Tuhan. Kami mau melayani Engkau. Kami mau melayani sesama kami. Kami mau melayani keluarga kami dengan lebih sungguh lagi Bapa. Dengan memberikan yang terbaik. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Itulah doa kami di hadapan-Mu Tuhan. Itulah komitmen kami dan janji kami, kerinduan hati kami Tuhan. Kami mau melayani lebih sungguh lagi. Bukan dengan keberdosaan kami, bukan dengan kecacatan kami, bukan dengan ketidakbenaran, tapi kami mau melayani dengan memberikan yang terbaik dari hidup kami, yaitu hidup yang kudus, hidup yang layak, hidup yang benar, hidup yang tidak bercacat celah Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Roh Kudus yang akan terus menolong kami, karunia-karunia Roh-Mu terus akan ada, dinyatakan dalam hidup kami, urapan Roh Kudus-Mu Tuhan yang menuntun kehidupan kami, untuk kami semakin hari semakin terus kudus dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan, sehingga kami terus dapat melayani dengan memberikan yang terbaik seperti Engkau Tuhan, seperti Engkau Yesus, melayani dengan memberikan seluruh kehidupan kami Bapa, tubuh jiwa roh kami, hati pikiran kami persembahkan untuk Engkau. Bahkan ketika kami melayani sesama kami, ketika kami melayani keluarga kami, suami istri kami, anak-anak kami, orang tua kami Tuhan, kami juga melayani dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kami Tuhan, dengan kudus, dengan kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolong kami ya Roh Kudus, tolong kami Bapa, tolong kami Yesus. Dan saat ini Tuhan, kami mau datang kepada Engkau memohon kemurahan Tuhan bagi saudara-saudara kami Tuhan, yang saat ini sedang ada di dalam kelemahan secara fisik, yang sakit secara fisik Tuhan. Siapapun jemaat-Mu Tuhan, siapapun anak-anak-Mu, tidak dapat kami sebutkan malam hari ini satu persatu, tapi kami percaya Bapa, Roh Kudus, kemurahan Tuhan yang hadir menjamah pribadi lepas pribadi saat ini juga. Kau sudah jamah secara pribadi Tuhan.
Engkau sudah mengangkat setiap sakit penyakit yang ada dalam tubuh kami semua anak-anak-Mu ini Tuhan. Engkau sudah lepaskan tubuh kami dari segala sakit penyakit dengan kuasa-Nya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala sakit penyakit Engkau tidak berkuasa atas tubuh kami, karena kami tahu tubuh kami adalah bait-Mu yang kudus. Dan kami percaya Tuhan bahwa bilur-bilur Tuhan yang sudah menyembuhkan, memberikan kesehatan yang sempurna, sehingga Tuhan melalui tubuh kami dengan segenap kekuatan kami dapat melayani Engkau, kami dapat mengasihi Engkau, bahkan kami dapat melayani sesama kami Tuhan, melayani keluarga kami. Terima kasih Bapa yang ada dalam kelemahan secara hati Tuhan, mungkin dalam pergumulan hidupnya, mungkin dalam tekanan, dalam apapun itu Tuhan, kami berdoa biar kiranya Roh Kudus mengingatkan, bekerja, berdaulat, dan memberikan harapan yang baru daripada-Mu Tuhan. Karena kami tahu sumber pengharapan kami hanyalah kepada-Mu Tuhan. Engkaulah satu-satunya yang dapat kami andalkan. Engkaulah satu-satunya sumber pengharapan kami, sumber kekuatan kami Tuhan. Dan ketika kami terus bersandar pada Engkau, ketika kami terus berharap kepada Engkau, ketika kami terus mengandalkan Engkau Tuhan, Engkau sendiri yang turun tangan, Engkau sendiri yang mengulurkan tangan-Mu yang sempurna itu Tuhan, menjaga, mengawal, memberikan kekuatan kepada kami dalam setiap pergumulan kami. Jalan-jalan yang tertutup dalam hidup kami, Engkau bukakan dalam nama Yesus. Ekonomi yang mungkin terpuruk, kami percaya pemeliharaan-Mu sempurna dalam nama Yesus. Segala usaha-usaha yang dilakukan anak-anak-Mu Tuhan, kami percaya Engkau yang sudah memberkati di dalam nama Yesus. Bahkan Tuhan, di dalam apapun yang terjadi dalam kehidupan kami percaya meskipun secara daging tidak enak, secara daging mungkin sakit, kami pikul salib, kami menderita, tapi kami percaya semua yang terjadi dalam kehidupan kami, semuanya itu mendatangkan kebaikan. Dan kebaikan yang kami terima, yang kami sadari, kami mau hanya ucapan syukur yang keluar dari mulut kami ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan malam hari ini. Kami juga mau berdoa untuk kota kami Mojokerto Tuhan, biar kiranya Engkau yang melimpahkan damai sejahtera, ketenangan di dalam kota ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan sendiri juga yang akan terus memberkati Ibu Wali dan seluruh jajaran pemerintahannya. Engkau sendiri yang terus memberikan hikmat, roh yang takut akan Tuhan, sehingga mereka semua dapat bekerja melayani masyarakat Mojokerto. Dan biar Tuhan ada sukacita, ada ketenangan dan sejahtera di kota ini Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur malam hari ini untuk waktu yang baik yang Tuhan berikan atas hidup kami. Dan kami percaya semua yang terjadi atas hidup kami adalah baik. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap rangkaian kegiatan Natal di Ebenezer khususnya Tuhan. Baik Natal kaum wanita, Natal Ebenezer Kids, Natal dan perayaan umum tanggal 25, Natal Youth tanggal 14 Januari, ibadah tutup tahun dan buka tahun. Biar kiranya semua rangkaian kegiatan yang ada Tuhan yang berkemurahan, Tuhan yang berhadirat, Tuhan yang menjamah setiap kami, sehingga kami dengan penuh sukacita kami dapat merayakan kelahiran-Mu Tuhan. Kami tahu Engkau adalah Raja pemilik kehidupan kami, dan sukacita surga itu ada di dalam kehidupan kami Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur pada malam hari ini. Mari sedang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, yang bisa, mari saya undang semua bangkit berdiri bersama. Kita mau akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Sebelum kita akhiri ibadah kita, mari kita mau bersama-sama, kita mau katakan semua baik, semua baik. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti semua baik, semua baik,
apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Sekali lagi katakan, kau jadikan hidupku berarti. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk malam ini, dan biar malam ini kami akhiri dengan memohonkan berkat daripadamu Tuhan. Mari sedang jemaat dikasih oleh Tuhan, buka hati selebar-lebarnya untuk menerima berkat dari Tuhan malam hari ini. Sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dari Yesus Kristus di dalam persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus, biar terus memberkati, memelihara kehidupan kita, menuntun kehidupan kita dari malam hari ini sampai Maranatha Yesus datang kedua kalinya. Terimalah berkat yang dari surga ini, dan kami akhiri ibadah kami hanya dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Raja segala raja. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai bertemu di ibadah-ibadah yang akan datang. Haleluya. His name